Assalamualaikum, ketemu lagi kita pada mata kuliah Psikoedukasi Ketahanan Psikologis Keluarga. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Loh, kok ini dibahas ya gitu ya? Mungkin pertanyaan kalian seperti itu karena memang kondisi mungkin kalau kalian tahu kalian pernah membaca undang-undang KDRT ada loh ya, coba nanti lihat di googling. Karena ini berangkat dari kondisi senyatanya bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sekarang makin banyak ya. Nah, tentunya bagaimana kita mengupayakan dengan sampai KDRT kekerasan dalam rumah tangga ini ada ya. Nah, ini ada beberapa hal yang kita bicarakan kaitannya untuk pencegahannya. Nah, apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu? Ya, ya kalian mesti tahu ya. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, ya, biasanya ini perempuan meskipun tidak menutup kemungkinan sebaliknya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, ya maupun psikologis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi ada Undang-Undang Nomor 23 2004 ya. Coba nanti kalian googling, ternyata ada yang belum tahu bahwa ada Undang-Undang PTK, PKDRT gitu ya. Oke, itu adalah definisinya. Jadi kekerasan fisik ya. Jadi melukai fisiknya. Baik itu memukul, menendang, menjebloskan di apa, apa menghantamkan kepala di tembok ya. Jadi ini apa yang Ibu kemukakan itu berangkat dari satu kenyataan ya, dalam arti bahwa Ibu pernah menangani kasus-kasus korban kekerasan KDRT ya, korban kekerasan rumah tangga, dan cukup mengerikan ya. Bahkan ada yang sampai tidak bisa menoleh karena sering ditempeleng ya, sehingga tempelengnya di sini sehingga daerah sini istrinya yang sini itu sampai benar-benar ada kecacatan secara sarafnya ya, ada sarafnya terganggu. Ya, kemudian kekerasan seksual ya, jadi memaksa melakukan kontak seksual atau perilaku seksual tanpa persetujuan, dan ini juga banyaknya banyak. Kemudian kekerasan emosional ya, kadang-kadang dengan cara mengejek, menghina ya, menyakiti perasaan pasangannya ya. Ini tidak hanya pasangan laki-laki suami terhadap istri, tapi bisa juga sebaliknya ya. Jadi dia menghina, menindas ya harkat martabatnya pasangan itu betul-betul diinjak-injak ya. Next. Nah, kekerasan ekonomi ya, terkait pengambil alihan kuasa terkait sumber-sumber ekonominya, jadi dimiskinkan gitu ya kalau dalam bahasa. Ya, jadi dimiskinkan. Jadi mungkin pengambilan finansial ya, atau dominasi finansial terhadap pasangannya. Jadi dia menguasai semua ekonomi ya, atau mungkin justru tidak memberikan haknya ya kepada pasangannya yang seharusnya itu adalah haknya ya. Misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah finansialnya kepada istrinya ya. Ini sebagai satu contoh juga seperti itu. Kemudian kekerasan psikologis ya. Jadi ini mungkin juga hampir sama dengan kekerasan tadi ya, yang menghina ya, mengejek, menindas ya, ini bisa mengakibatkan kekerasan psikologis. Jadi dari secara psikologis pasangannya itu merasa tertekan sekali ya dari perilaku pasangannya ya. Kadang-kadang dia mungkin mengungkit-ungkit hal-hal yang kejelekan keluarganya dan lain sebagainya ya, sehingga dia merasa sangat tertekan. Itu sebagai satu contoh. Nah, ini tadi, tadi sudah menjelaskan ya hubungan kekerasan psikologis dan kekerasan fisik ya. Kekerasan psikologis itu tadi mengancam kesehatan fisik ya. Jadi kan kalau seseorang itu stres, tentu ya
karena stres itu kan berpengaruh terhadap kondisi fisik ya. Jadi kalau kalian tahu, kita bisa buka ya di googling, kita bisa lihat stress and health gitu ya. Dari stress and health kita tahu bahwa ternyata kalau seseorang itu dalam kondisi stres itu kesehatan fisiknya ya bisa dari kesehatan fisik mungkin yang dari tergantung organnya mana yang kena ya, yang rentan bisa jantungnya, bisa paru-parunya, bisa ulcernya ya. Jadi muncullah apa yang sering kita dengar penyakit psikosomatis ya. Jadi kekerasan psikologis bisa mengancam psikis, demikian juga sebaliknya gitu ya, itu yang terjadi. Jadi fisik mempengaruhi psikologis, psikologis juga mempengaruhi fisik gitu ya. Nah, kemudian kekerasan psikologis dapat terjadi sebelum atau bersamaan. Nah, ini biasanya bagaimana nanti masing-masing pasangan itu punya cara ya. Kadang-kadang juga dia sambil melakukan kekerasan fisik, sambil memukul, kemudian sambil dia juga mencemooh, sambil dia juga mengejek, sambil dia menghina ya. Kekerasan fisik hampir selalu disertai dengan kekerasan psikologis, tetapi pada kekerasan psikologis belum ya ini. Jadi memang pada saat kekerasan fisik ya tadi yang Ibu katakan dengan memukul dan lain sebagainya itu biasanya apa ya ada pernyataan-pernyataan dari pelaku itu yang membuat harga martabat korbannya itu terinjak-injak gitu ya. Kemudian, nah faktor yang mempengaruhi kekerasan itu ada keluarga asal ya. Jadi memang pelaku itu juga pernah melihat, merasakan, mengalami dari keluarga asalnya ya itu hal-hal yang seperti yang dilakukan. Jadi dia seperti modeling gitu ya. Dia melihat apa yang dilakukan bapaknya terhadap ibunya ya atau sebaliknya. Juga ada karena pengaruh harga dirinya yang rendah ya. Jadi harga diri seseorang itu bisa membuat dia melakukan kekerasan fisik ya maupun psikologis pada korbannya. Ya, jadi karena dia merasa tidak punya sesuatu, harga dirinya tidak ada ya, maka dia pengen jadi ada seperti superioritas. Sebetulnya dia tidak punya harga diri, kan inferior ya. Kemudian dia menunjukkan superioritasnya dengan melakukan kekerasan fisiknya atau terlalu muda, menikah terlalu muda ya. Ini juga karena dia secara emosi belum matang ya, kemungkinan juga dia tidak tahu bagaimana cara memperlakukan pasangannya dengan baik. Kalau ada kekecewaan tinggal aja pukul gitu ya. Kemungkinan lain adalah tekanan ekonomi. Ya, tekanan ekonomi karena dia sendiri baru seperti judek ya, bingung dengan kondisi ekonomi. Ya, kemudian dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan sumber ekonomi yang baik, maka dia kecewa, marah, pasangan yang jadi korban. Ini banyak terjadi di kota-kota besar ya. Juga ketergantungan finansial itu hampir sama ya, kemudian isolasi kemungkinan karena dia ya ini seperti contoh saat pandemi ini ya, kita kan diisolir ya sehingga kita merasa bosan, merasa tertekan ya, maka tidak menutup kemungkinan kita pun akan melampiaskan kekesalan, ketertekanan ini pada pasangan kita ya. Pasangannya ya, kemudian alkohol ini jelas ya, pengaruh alkohol ya, sehingga dia mabuk ya. Nah, kemudian dominasi laki-laki ya, ini tergantung dari budaya masyarakat yang laki-laki itu dominan. Ini biasanya laki-laki jadi seenaknya sendiri memperlakukan pasangannya ya. Kemudian nah ini juga faktor budaya hampir sama. Ada budaya tertentu yang memang menganggap bahwa laki-laki itu yang dominan ya, sehingga dia boleh memperlakukan. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada juga yang budaya yang menganggap bahwa perempuan itu yang lebih dominan, sehingga perempuan juga berhak untuk melakukan kekerasan psikologis pada pasangannya. Juga ada kekerasan terhadap hewan. Nah, ini mungkin pengalaman Anda. Berikutnya, kita lanjutkan dengan patterns of domestic violence ya. Jadi ada pola yang biasanya terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga itu. Yang pertama adalah adanya ketegangan di antara pasangan. Ini
bisa berawal karena komunikasi yang tidak baik, ya, karena ada masalah, kemudian komunikasi yang tidak baik, sehingga terjadi tension, ya. Nah, kalau tension ini tidak diselesaikan dan masing-masing pasangan itu bersikeras bahwa dia yang menang atau yang paling harus dimenangkan, maka ini akan lanjut ya pada fase kedua, terjadi kekerasan fisik, ya, karena tadi ketegangan ini tidak terselesaikan dan ada salah satu yang merasa dominan, maka terjadilah kekerasan, ya. Ya, seperti tadi yang Ibu katakan, bisa kekerasan itu dalam bentuk yang ya fisik, ya, bisa psikologis, ekonomi gitu ya. Tapi biasanya diawali dengan kekerasan fisik, ya. Kemudian korban merasa tetap ya merasa, maksudnya korban itu merasa harus ada di dalam, ya. Jadi mungkin korban itu memaklumi perilaku dari pasangannya dan dia merasa tetap bertahan dalam situasi itu, ya. Jadi terjadi honeymoon ini ya fase. Jadi ini memang sering terjadi meskipun dia sudah diperlakukan seperti itu, tapi dia memaklumi pasangannya, ya, dia kadang-kadang malah merasa kasihan dengan pasangan atau pelaku itu, ya. Ini memang ada terjadi, ya. Sehingga nanti muncul lagi kekerasan, ya. Jadi itu terjadi, ya, permakluman itu, ya, terjadi. Atau mungkin kadang-kadang ya sudah, memang aku memang pantas diperlakukan seperti ini oleh dia, gitu ya. Nah, akhirnya terjadi lagi, pasal lagi kekerasan terus, ya. Sampai Ibu pernah menangani kasus itu 11 tahun diperlakukan dengan mengerikan. Bisa tahan 11 tahun. Kalau Ibu tanya, ya, antara lain salah satunya, dia mengatakan, dan memang saya memang itu suami saya dan itu takdir saya, ya sudah saya terima. Padahal hasil apa yang dilakukan itu mengerikan sekali. Oke, next. Nah, treatmentnya, ya. Jadi ada yang disebut ini tadi treatment ini roda equality, dibuat oleh seorang wanita yang mengalami kekerasan dari pasangan. Treatment ini berimplikasi pada seluruh anggota keluarga yang dapat menjadi cara yang positif menuntun orang tinggal bersama, ya. Jadi ini kan, ya, ini nganu, ya, satu equal gitu, ya. Jadi misalnya dia ada economic partnership, ya, kemudian negosiasi. Bentar ya, ini saya. Nah, ya, kemudian non-threatening behavior, respect, trust and support, honestly and accountability, responsible parenting, share responsibility. Jadi ini adalah advice, ya, atau masukan-masukan pada pasangan yang pernah melakukan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya. Bagaimana hendaknya gitu, ya. Jadi dari sisi ekonomi misalnya, bagaimana membuat keputusan ekonomi itu dengan baik, terbuka, ada kesepakatan. Kemudian, ya, ini kaitannya dengan negosiasi dan fairness, ya.